kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan tentang Microsoft Office 365. Microsoft Office 365 merupakan layanan langganan berbasis cloud dengan peralatan terbaik yang memungkinkan semua orang bekerja dengan cara modern. Dengan menggabungkan aplikasi terbaik di kelasnya seperti Excel, Outlook dengan layanan cloud canggih seperti OneDrive dan Microsoft Teams, Office 365 memungkinkan semua orang menghasilkan dan berbagi banyak hal di mana saja di semua perangkat. Untuk mengakses Microsoft Office 365, kita siapkan dulu yang pertama adalah browser. Kemudian kita masuk ke www.office.com. Kemudian kita masukkan email. Kemudian klik next. Dan masukkan sandi. Kemudian klik masuk. Nah, inilah tampilan awal dari Microsoft Office 365. Terdiri dari beberapa aplikasi seperti Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Sway, Form, dan lain-lain. Oke, mari kita lihat satu-satu untuk aplikasinya. Yang pertama ada Microsoft Outlook. Microsoft Outlook atau Microsoft Office Outlook adalah sebuah program Personal Information Manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim dan membaca surat elektronik, program ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal. Outlook banyak disukai oleh para profesional karena mudahnya proses kolaborasi serta tools yang cukup familiar sehingga sangat mudah dioperasikan seperti pada produk-produk Microsoft versi sebelumnya. Untuk menggunakan Outlook, langkah awal yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam Office 365 dengan melakukan sign in atau masuk pada www.office.com seperti yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tampilan awal Office 365, silakan pilih aplikasi Outlook. Nah, berikut adalah tampilan awal Outlook dalam Office 365. Untuk aplikasi berikutnya adalah OneDrive. OneDrive dapat menghubungkan Anda ke semua file di Office 365, sehingga Anda dapat bekerja sama dari mana saja dengan aman. Anda bisa menyimpan folder dan dokumen pribadi ataupun dokumen bersama dengan mudah di OneDrive. Anda juga dapat menyimpan file dari Microsoft Teams dan dari semua perangkat Anda. Anda dapat melakukan proses pengeditan baik secara offline maupun online. Jika Anda melakukan pengeditan secara offline, hasil edit pada dokumen akan otomatis diunggah pada saat Anda kembali online atau tersambung dengan koneksi internet. OneDrive memiliki mobilitas tanpa batas dan kontrol keamanan yang baik untuk menunjang pekerjaan. Kapasitas dari OneDrive itu sendiri bisa menyimpan data hingga 1 terabyte. Untuk mengoperasikan OneDrive, langkah awal
yang harus kita lakukan adalah masuk ke Office 365 melalui www.office.com. Kemudian login menggunakan akun. Pada tampilan awal Office 365, silakan pilih OneDrive. Nah, berikut adalah tampilan awal OneDrive. Untuk aplikasi selanjutnya adalah Teams. Agar lebih produktif, sebuah tim kerja perlu didukung oleh sistem yang efektif dan efisien. Di dalam sistem ini, para anggota tim dapat membangun komunikasi secara intens untuk menciptakan kolaborasi yang ideal. Berperan sebagai pusat kerja tim di Microsoft Office 365, Microsoft Teams hadir dengan dukungan sejumlah fitur unggulan yang memfasilitasi seluruh anggota tim. Microsoft Teams adalah aplikasi hubungan kolaborasi tim di Office 365 yang mengintegrasikan semua orang, konten, dan alat yang dibutuhkan tim agar terlibat dalam satu tempat yang sama. Untuk masuk dan memulai ke Microsoft Teams, langkah awal yang harus dilakukan adalah masuk ke Office 365 melalui www.office.com, kemudian login menggunakan akun Anda. Pada tampilan Office 365, silahkan pilih Teams. Setelah masuk, Anda akan melihat tampilan sebagai berikut. Ada beberapa fitur menarik yang diberikan oleh Teams, antara lain dapat memberikan tugas kepada peserta didik, kemudian dapat membuat kelas digital, kemudian dapat menjadwalkan pertemuan secara online atau video teleconference, kemudian dapat melakukan chatting ke semua anggota yang ada di Teams. Aplikasi selanjutnya adalah Microsoft Form. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan mengisi formulir untuk event feedback, order request, job application form, work request, customer feedback, quiz, dan lainnya semakin meningkat dan mengandalkan produk digital. Microsoft Form merupakan salah satu fasilitas untuk mendukung hal ini. Microsoft Form membantu para pengguna untuk membuat survei dan polling serta membagikannya ke orang lain dengan mudah. Pengguna dapat mengundang orang lain untuk merespon formulir menggunakan browser web apapun, bahkan di perangkat seluler. Data atau hasil yang dihasilkan oleh Microsoft Form bisa diekspor ke Excel untuk diolah kembali. Untuk masuk ke Microsoft Form, langkah awal yang dilakukan adalah masuk ke Office 365 melalui www.office.com dan login menggunakan akun Anda. Pada tampilan awal Office 365, silahkan pilih Form. Setelah masuk, Anda akan melihat tampilan sebagai berikut. Ada dua pilihan yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada form, yang kedua quiz. Untuk aplikasi selanjutnya adalah Microsoft Word. Seperti yang telah kita ketahui, program Microsoft Word banyak digunakan untuk mendukung berbagai pekerjaan aplikasi seperti pengolah kata, surat menyurat, membuat naskah, dan membuat pekerjaan olah kata lainnya. Sekarang, dengan adanya fasilitas Office 365, kita dapat membuat berbagai pekerjaan dengan template yang berbeda-beda seperti template untuk resume, cover letter, collaboration paper, status proyek, dan lainnya. Anda juga bisa mengakses dokumen Anda dari komputer, tablet, atau ponsel dengan OneDrive serta membagikannya dengan online.
Untuk mengakses Microsoft Word, kita harus membuka Office 365 dengan langkah sebagai berikut. Masuk ke Office 365 melalui www.office.com, kemudian login. Pada tampilan awal Office 365, silahkan pilih Word. Untuk aplikasi selanjutnya adalah Microsoft Excel. Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Sekarang, Excel yang dihadirkan oleh Office 365 memungkinkan pengguna bekerja mengolah angka dengan mudah, serta mengerjakannya bersama dengan orang lain. Langkah awal untuk masuk ke Excel, kita harus masuk ke Office 365 melalui www.office.com, kemudian login menggunakan akun Anda. Pada tampilan Office 365, silakan pilih Excel. Aplikasi selanjutnya di Office 365 adalah PowerPoint. PowerPoint adalah salah satu aplikasi dari program Microsoft Office yang berfungsi untuk membuat presentasi berupa teks, gambar, video, dan lainnya. Dengan PowerPoint, pengguna dapat mendesain presentasinya secara profesional dari awal ataupun menggunakan template yang tersedia. PowerPoint yang dihadirkan oleh Office 365 memungkinkan pengguna untuk menyimpan data presentasi ke OneDrive, mengaksesnya dimanapun mereka berada dengan komputer atau smartphone, serta berbagi pekerjaan dan bekerja dengan orang lain. Untuk mengakses PowerPoint, langkah awal yang harus dilakukan adalah masuk ke Office 365 melalui www.office.com, kemudian login menggunakan akun Anda. Pada tampilan awal Office 365, silakan pilih PowerPoint. Nah, itu tadi paparan tentang Office 365 sampai pada Microsoft PowerPoint. Berikutnya, kita akan memperagakan bagaimana cara bergabung dengan Microsoft Meet secara gratis
tanpa menggunakan akun dan tanpa menggunakan aplikasi, langsung menggunakannya. Silakan simak videonya. Ya, langkah yang pertama, setelah kita mendapatkan link, kita copy paste linknya terlebih dahulu. Apabila kalian menggunakan PC atau laptop, silahkan bisa copy paste saja, kemudian masukkan ke browser. Kalau kalian menggunakan handphone juga sama, silahkan kalian copy paste linknya, kemudian kalian masukkan ke dalam browser bawaan handphone atau browser yang biasa kalian pakai. Setelah kalian copy pastekan, nanti akan ada tulisan Open Microsoft Teams. Kita cancel saja atau kita abaikan saja karena kita nanti menggunakan versi web. Nah, kemudian ada pilihan download app atau join on the web. Kita pilih join on the web karena kita tidak akan menggunakan aplikasinya. Kita klik saja. Nah, kemudian di sini ada pengaturan video, kemudian ada pengaturan suara, bagaimana cara menonaktifkan atau mengaktifkan video dan suara. Di sini kalian sudah tergabung di dalam Vicon. Cukup geser ke kiri atau ke kanan untuk menonaktifkan dan mengaktifkan video maupun suara. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.